Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 4, Fisika Komputasi 2. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan mengenai persamaan diferensial parsial difusi. Nah, adapun teman-teman kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Anissa Putri, David Ricardo Limbong, Faiza Nur, Francisca, dan saya sendiri Hesti Megawati. Next. Kita masuk pada latar belakang. Dalam sains dan keteknikan sering ditemukan persoalan dengan beberapa variabel yang terkendala oleh syarat awal dan syarat batas. Persoalan syarat awal terkait dengan derivasi terhadap waktu. Sedangkan persoalan syarat batas terkait dengan derivasi terhadap ruang atau kombinasi keduanya. Derivasi terhadap waktu dan ruang secara bersamaan. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial, perlu diperoleh suatu fungsi dari beberapa variabel yang memenuhi beberapa kaitan antara derivasi parsialnya. Next. Adapun rumusan masalahnya, yaitu bagaimana perbandingan analitik dan numerik pada persamaan diferensial parsial mengenai persamaan difusi. Batasan masalahnya, dalam pembuatan laporan ini, kasus yang diberikan dibatasi dengan pi x, 0 sama dengan sin x, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan v. Dan pi 0, t sama dengan pi x, t sama dengan 0, di mana t lebih besar dari 0, agar dapat memperlihatkan hasil yang didapatkan. Next. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan praktikum. Tujuan dilakukan praktikum ini yaitu untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial mengenai persamaan difusi dan membandingkan dengan solusi analitiknya. Dan manfaat praktikum ini yaitu, adapun manfaat dilakukannya praktikum ini yaitu kita dapat menyelesaikan persoalan persamaan diferensial parsial menggunakan metode FTCS atau Forward Time Center Space dan dapat membandingkannya dengan analitik. Dasar teori. Salah satu metode numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial adalah metode beda hingga. Ya, salah satu metode beda hingga yang dimaksud adalah metode VTCS atau Forward Time Center. Setiap turunan dari persamaan diferensial parsial menjadi bentuk beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat. Untuk turunan ruang dengan menggunakan ekspansi Dirac-Taylor. Next. Difusi adalah gerakan acak dari partikel pada sebuah arah melalui larutan atau gas. Partikel bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah, sepanjang gradien konsentrasi. Energi untuk difusi dihasilkan oleh energi. Selanjutnya, ini ada kasus yang diberikan, yaitu pecahkan persamaan diferensial parsial difusi berikut dan bandingkan dengan solusi analitik, di mana pi sama dengan x, t sama dengan e pangkat min t sin x pada t sama dengan 1 detik. Kemudian, do pi per do t sama dengan do kuadrat pi per do x kuadrat, di mana x kecil dari 0 dan lebih besar dari pi, dan t lebih besar daripada 0. Dengan kondisi batas,
Pi X, 0 sama dengan sin X, di mana X kecil dari 0 dan lebih besar dari Pi, dan Pi 0, T sama dengan Pi T sama dengan 0, di mana T lebih besar daripada 0. Dari soal di atas, alfa sama dengan 1 dengan membagi X menjadi 10 interval delta X sama dengan Pi per 10 sama dengan 0,314, di mana alfa dikali delta T per 0,314 pangkat 2 lebih kecil sama dengan setengah. Kemudian dibandingkan hasil plotnya. Adapun algoritmanya yaitu pertama dimulai program, kemudian dideklarasikan variabel, diinput nilai delta X, delta T, dan syarat batasnya, kemudian dihitung nilai analitik dengan rumus Pi sama dengan X, T sama dengan E pangkat min T sin X, dihitung nilai distribusi panas menggunakan metode FTCS dengan rumus TIJ plus 1 sama dengan TIJ plus lambda dikali TI plus 1J dikurang 2 TIJ ditambah TI kurang 1J. Kemudian ditampilkan grafik dan selesai. Selanjutnya yaitu flowchart. Pertama dimulai, kemudian diinput nilai delta X, delta T, dan syarat batasnya, lalu dicari nilai analitik, kemudian dilakukan perulangan, kemudian dicari nilai numerik, dan dilakukan perulangan, selanjutnya ditampilkan grafik, dan selesai. Adapun skripnya seperti berikut, di mana pertama dideklarasikan nilai variabelnya dan diinput nilai delta T, delta X, dan syarat batasnya. Kemudian dicari nilai X dengan melakukan perulangan, kemudian dimasukkan nilai analitik dengan rumus yang diberikan, kemudian dicari nilai numeriknya, dan ditampilkan nilai dari analitik dan numeriknya untuk didapatkan hasil grafiknya nanti. Kemudian diakhiri program. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faiza. Oke, di sini ada hasilnya. Nah, ini ada kontur persamaan diferensial parsial difusi secara numerik. Dan dapat dilihat, itu di grafiknya tuh terdapat color bar, di mana suhu terendahnya tuh dari 0 derajat Celcius dan suhu tertingginya tuh 0,8 derajat Celcius. Nah, pada sumbu X-nya itu, suhu tertinggi itu pada 20, dan untuk waktunya itu semakin lama waktunya, maka semakin rendah suhunya. Next. Nah, ini ada kontur persamaan diferensial parsial difusi secara analitik. Nah, di mana tuh ada color bar-nya juga, di mana suhu terendahnya itu dari 0 derajat Celcius dan suhu tertingginya itu 0,02 derajat Celcius. Nah, pada sumbu X-nya itu suhu tertingginya itu pada 0 dan suhu terendahnya itu pada 5 sampai dengan 20. Next. Nah, untuk pembahasannya ini, berdasarkan dari hasil grafik yang didapatkan, itu pada kontur persamaan diferensial parsial difusi, pada kontur kan terdapat color bar suhu yang menunjukkan temperatur suhu dengan warna, di mana pada warna kuningnya itu menunjukkan suhu tertingginya, sedangkan warna biru tua itu menunjukkan suhu rendahnya. Nah, pada kontur secara numerik, itu dapat dilihat pada sumbu X, itu semakin panjang X-nya, maka suhu semakin naik. Dari sumbu Y juga dapat dilihat semakin lama waktunya, semakin turun suhunya. Sedangkan pada kontur persamaan diferensial parsial difusi yang secara analitik, itu dapat dilihat pada sumbu X-nya, dia semakin panjang X-nya, maka suhunya semakin turun. Demikian akan dilanjutkan oleh David. Baik, saya akan melanjutkan untuk kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan dari hasil kontur yang didapatkan dalam menyelesaikan persamaan diferensial parsial difusi, yaitu antara hasil numerik dengan analitiknya berbanding terbalik. Dapat dilihat pada hasil kontur numerik, semakin panjang X-nya maka suhu semakin naik, sedangkan pada hasil kontur analitik, semakin panjang X-nya maka suhunya semakin turun. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dengan demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.